Hai Kak. Wah, udah lama gak ketemu nih. Iya nih. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Tapi Kak Yolanda kurang semangat. Soalnya udah lama loh gak bergerak. Gimana kalau kita pemanasan dulu Kak sebelum mulai ibadah? Ini bagus tuh. Kita ajak juga adik-adik di rumah untuk pemanasannya ya. Ayo Kak, kita mulai Yuk. ya. Ikutin abang ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup Kak. Udah semangat nih Bang. Atau itu artinya kita untuk siap Memulai ibadah sekolah Sekolah minggu. minggu. Shalom. Wah, puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Iya Kak Yol, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik pasti sudah siap nih, sudah siap Alkitabnya dan juga gembira nih di rumahnya. Adik-adik kita mau angkat lagu pujian. Dikepak-kepakan sayapnya, semuanya berdiri, ikuti gerakan kakak ya. Dikepak-kepakan sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya. Digeleng-geleng kepalanya. Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sebelum memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Kita mau angkat lagu pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik semuanya tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa, ikutin abang di dalam hati saja. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, di mana kami di sini akan memulai ibadah kami ya Bapa. Pimpin dan berkati ya Bapa ibadah ini supaya berjalan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Pakai juga ya Bapak kakak guru sekolah minggu yang akan memimpin ibadah ini, memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan juga ya Bapak berikan hati yang bersungguh-sungguh kepada kami untuk dapat fokus di dalam ibadah ini dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa yang telah kami lakukan agar kami layak menjadi anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Sudah waktunya nih kita untuk ayat hafalan. Adik-adik pasti sudah pada siap ya. Ayo buka Alkitabnya dari Efesus 4 ayat 2. Nah, adik-adik boleh sambil baca dan ikuti gerakan KEK ya. Kita mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2.
Wah, gampang ya adik-adik. Kalau begitu kita ulangi sekali lagi ya. Semuanya harus bergerak. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Nah, minggu ini adik-adik ayat hafalannya untuk anak kelas kecil, mulai dari yang belum sekolah sampai kelas 2 SD. Bisa dikirim ke Facebook Sekolah Minggu. Jangan lupa Kakak Eka tunggu paling lambat hari Rabu. Oke? Dadah, shalom. Terima kasih Kak Eka sudah membagikan ayat hafalan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik di rumah, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ambil sikap yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat lagu pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur karena anak-anak Tuhan boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi anak-anak Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan, dan Engkau yang berkati anak-anak Tuhan agar boleh apa yang didengarkan dan dilakukan anak-anak sekolah minggu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan tangan. Amin. Nah, adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan tentang bergotong royong. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersihkan dulu halaman sekitar ya. Nah, adik-adik, ini sudah tersedia nih alat-alatnya. Kita langsung sama-sama bersihkan yuk. Oke, siap. Siap. Punya aja deh. Nol. Sini Nol. Iya. Kita push rank aja Nol. Daripada gotong royong, mending kita push rank. Sini Nol. Iya deh. Ayo. Ayo login. Login Nol. Kita pingin Nol. Oke. Aku MM ya Nol ya. Siap. Kamu tank. Biar kita push. Ayo. Nah, bunuh. Cepet. Iya, Atas lah, ayo. Oke. Ayo Nol. Wah, mantap. Awas. Aduh, sampai kalah nih. Mundur dulu. Ah, jaga turret dulu. Iya. Oke. Ya, aku push ya. Ya. Lah, Reno, kok main game sih? Enggak, Kak. Kak. Cepet. Temen-temennya. Iya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah selesai bergotong royong. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Mari, adik-adik, sama-sama membuka Alkitabnya. Kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia. Galatia, pasalnya yang ke-6, ayat kedua. Ayo, adik-adik yang di rumah, dibuka ya kitabnya dari Galatia 6. Ayatnya yang kedua. Amang akan membacakannya pada adik-adik, lalu adik-adik mengikuti dalam hati adik-adik masing-masing. Kita mulai ya. Di bawah judul perikop, saling membantulah kamu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, adik-adik, dari firman ini kita belajar bahwa kita harus saling tolong-menolong.
saling bergotong royong dalam menanggung beban kita masing-masing. Nah, adik-adik, Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Galatia ini ingin mengingatkan supaya kita saling menolong dan saling membantu dalam setiap tindakan kita untuk orang lain. Nah, terlebih lagi dalam menanggung beban sesama kita, menanggung beban saudara-saudara kita, kita harus saling tolong menolong. Nah, adik-adik, Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Galatia supaya setiap manusia, setiap saudara-saudara kita, setiap kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus harus saling tolong-menolong, harus saling membantu di dalam beban masing-masing sesama saudara kita. Bang, mengapa sih kita harus bergotong royong? Nah, kenapa ya kita harus bergotong royong? Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, dikatakan di situ, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa sih hukum Kristus itu? Hukum Kristus itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan segenap hatimu. Artinya, kalau kita mengasihi sesama kita, maka kita harus rela untuk membantu sesama kita, harus rela menolong sesama kita dalam menanggung beban mereka. Karena itu adalah tindakan kasih. Jadi, jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai seperti Bang Reno dan Bang Rahmat tadi, di mana ketika mereka memiliki tanggung jawab untuk membersihkan halaman, justru mereka malah sibuk untuk bermain game online masing-masing. Mereka lupa akan tanggung jawab mereka dalam berkomunitas. Mereka lupa bertanggung jawab untuk memenuhi hukum Kristus dengan saling menolong dan saling membantu. Karena itu adik-adik, hati-hati ya, jangan sampai game online itu justru menjauhkan adik-adik dari teman adik-adik, dari keluarga adik-adik, atau bahkan dari komunitas adik-adik. Karena komunitas itu sangat penting untuk membantu adik-adik untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi, dan untuk saling mengikat relasi. Karena itu adik-adik, jangan sampai ya game online itu justru menghambakan adik-adik. Jangan sampai game online itu justru melupakan kalau adik-adik itu harus berkomunitas. Lah, emang komunitas itu apa sih, Bang? Nah, komunitas itu apa? Komunitas itu adalah sarana kita untuk saling mengikat, untuk saling berkomunikasi, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita tidak mau berkomunitas, lalu kita sibuk dengan HP masing-masing, dengan game online masing-masing, kita akan lupa untuk memenuhi hukum Kristus seperti yang Amang bilang tadi. Apa, ayo masih ingat kan? Yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau adik-adik malah sibuk dengan HP masing-masing sampai lupa tanggung jawab untuk berkomunitas, untuk berelasi, maka adik-adik tidak dapat memenuhi hukum Kristus. Bahkan adik-adik lupa untuk melihat bahwa itulah hukum yang paling utama dalam iman Kristen kita. Maka dari itu adik-adik ya, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Kita harus saling menolong, saling membantu, dan saling berelasi satu dengan yang lain. Jangan lupakan tanggung jawabnya untuk berkomunitas dan untuk bersosialisasi dengan sahabat dan dengan teman sekeliling kita. Nah, sampai sedemikian jauh ya adik-adik perenungan kita di dalam firman hari ini. Karena itu, yuk Kak Tiun, kita sama-sama lipat tangan kita satukan hati kita berdoa.
Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam Kristus, kami bersyukur Bapa karena pada saat ini kami dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan kami anak-anak-Mu yang suci yang kudus ini telah juga membaca sebagian dari firman-Mu. Bapa yang baik, dan yang Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan di dalam keseharian mereka masing-masing dan juga di dalam perenungan mereka masing-masing. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati mereka ya Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan semua seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati ya Bapa juga anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu di KPI Jambi Kota dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau senantiasa melindungi dan Engkau juga senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Shalom semua. Aku di sini akan membawakan ayat hafalan dari kelas besar. Efesus 6 ayat 1. Yesus 6 ayat 1. Yesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih atas sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, ibadah online sekolah minggu kita sudah selesai pada hari ini. Nah, adik-adik jangan lupa kumpulkan persembahannya sama orang tuanya. Adik-adik juga kerjakan aktivitasnya ya di rumah. Dadah! Tuhan Yesus memberkati.